Peserta orientasi yang akan tampil adalah Bu Retno Handayani. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suratno SPD MPD, selaku mentor dari Kepala SMKN 1 Rosari, yang saya hormati juga, yang saya sayangi Bapak Ibu Guru peserta orientasi P3K Angkatan 43-47, baik dari SMK Negeri 1 Rosari maupun rekan-rekan dari SMA 1 Grobogan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan bisa bersua di sini, bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Izin Pak, saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Retno Handayani, mengampu mata pelajaran ekonomi dan PKWU di SMA Negeri 1 Grobogan. Masuk ke orientasi ini P3K untuk angkatan 43 sampai 47. Saya akan memaparkan untuk laporan saya. RHK yang saya ambil yaitu yang pimpinannya diintervensi. RHK pimpinan yang diintervensi yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Saya breakdown menjadi 5 RHK. Ini nanti 1. Meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Untuk yang kedua, meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian. Yang ketiga, meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik. Yang keempat, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Yang keempat, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Yang nanti dari kelima ini masing-masing nanti akan saya jabarkan dalam ketiga tahapan, yang masing-masing nanti akan juga dilihat outputnya seperti apa. Ini saya beri penjelasan untuk yang pertama, RHK yang diintervensi dari pimpinan, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Untuk breakdown RHK yang pertama, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Ini saya bagi menjadi 3 tahapan. Untuk yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Output yang didapat yaitu suasana kelas yang terjadi di dalam kelas itu adalah suasana kelas yang kondusif. Untuk yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dibagi menjadi beberapa kelompok dalam pembelajaran. Ini output yang didapat yaitu peserta didik terlihat aktif dalam kelompok. Untuk yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Output yang didapat yaitu peserta didik berperilaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Untuk nilai-nilai akhlak, 1 yaitu harmonis, melatih siswa untuk dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Untuk yang kedua yaitu kolaboratif, melatih siswa untuk berperan aktif berkontribusi di dalam kelas.
Untuk RHK yang kedua, meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian. Ini juga terbagi menjadi 3 tahapan, tahapan 1, 2, 3 yang masing-masing nanti juga ada outputnya, terus ada juga nilai-nilai akhlak yang didapat. Ini untuk kegiatan yang pertama, yaitu guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Output yang didapat yaitu peserta didik akan merasa dihargai. Terus yang kedua, guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Output yang didapat yaitu peserta didik merasa diperhatikan. Untuk yang ketiga, guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Outputnya yaitu peserta didik merasa dihargai. Nilai-nilai akhlak yang didapat ada 2, yaitu 1, kompeten. Guru mampu memberikan pertanyaan lanjutan untuk menambah pemahaman. Yang kedua, adaptif. Guru memberikan pujian terhadap usaha apa saja yang ditunjukkan oleh peserta didik. Selanjutnya, meningkatnya, ini RHK yang saya breakdown lagi. Selanjutnya, meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik. Ini ada juga 3 tahapan, terbagi menjadi 3 tahapan. Saya baca untuk yang pertama, guru mengkomunikasikan harapan yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didiknya. Output yang dapat yaitu peserta didik memantapkan diri terhadap masa depannya. Untuk yang RHK yang kedua, untuk kegiatan atau tahapan yang kedua, guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Output yang didapat yaitu peserta didik merasa diperhatikan tanpa adanya diskriminasi. Dengan untuk tahapan atau kegiatan yang ketiga, guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Output yang dapat yaitu peserta didik berusaha menghadapi tantangan. Akan saya bacakan juga nilai-nilai akhlak. Apa saja yang didapat yaitu yang pertama, adaptif. Guru mampu menghargai harapan positif peserta didik sesuai dengan zamannya. Yang kedua yaitu kompeten. Guru mampu membantu peserta didik dalam menyelesaikan tantangan dalam belajarnya. Untuk selanjutnya, yang keempat, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Ini juga terbagi menjadi 3 kegiatan atau 3 tahapan. Yang pertama, melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Output yang didapat yaitu peserta didik menerapkan kesepakatan kelas. Untuk kegiatan yang kedua atau tahapan yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Output yang didapat yaitu peserta didik berperilaku sesuai dengan kesepakatan kelas. Untuk yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, yaitu output yang dapat yaitu peserta didik memperbaiki perilakunya. Untuk yang terakhir, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivasi interaktif. Kegiatan atau tahapan yang didapat yaitu yang dilakukan yaitu yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Output yang didapat yaitu semua peserta didik mendapatkan peran masing-masing dan beraktivitas sesuai dengan peran tersebut.
Untuk tahapan yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Output yang didapat yaitu peserta didik berpikir kritis dalam melakukan diskusi. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi, kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Output yang didapat, peserta didik melakukan diskusi, kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nilai-nilai akhlak yang didapat, yang pertama harmonis. Dalam prosesnya yaitu guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan yang kedua yaitu kompeten. Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan diskusi. Berikut pemaparan laporan saya. Waktu jam tepat saya kembalikan ke moderator. Silakan. Iya. Terima kasih Bu atas pemaparannya tentang rencana hasil kinerja Ibu. Untuk peserta orientasi, Bapak, Ibu masih menyala? Masih semangat berarti ya? Semangat. Kalau semangat berarti monggo mengajukan pertanyaan kepada Bu Retno. Oh iya, monggo Ibu. Di PowerPoint yang ketiga, pada tahapan yang kedua, khususnya pada kegiatan atau tahapan yang kedua itu kan ada kata-kata guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Bagaimana, tolong jelaskan proses seperti apa yang harus dilakukan guru untuk mengaktifkan peserta didik di dalam kelas. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Angel, untuk poin yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ya. Dalam pembelajaran untuk mengaktifkan peserta didik itu saya bagi menjadi beberapa kelompok. Memang saya khususkan pada prakteknya untuk pengelompokan itu saya yang membagi, guru yang membagi. Karena apa? Ketika murid yang membagi sendiri, biasanya mereka hanya mengutamakan teman terdekatnya mereka. Tetapi kalau guru yang membagi itu kan guru sudah tahu, oh anak si A ini seperti ini, si B itu karakteristiknya seperti ini. Itu terbagi menjadi rata. Jadi nanti di setiap kelompok ada guru, ada murid yang aktif dan ada murid yang cenderung pasif. Ketika itu nanti digabung, murid yang pasif tadi ketika diberikan tugas itu akan terpancing ikut aktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masing-masing anak itu diberikan peran masing-masing. Saya berikan peran masing-masing. Satu kelompok dibagi menjadi 4, yang satu nanti menjadi moderator, yang satu sebagai notulen, atau yang satu mencari sumber, seperti itu. Jadi dalam satu kelompok itu masing-masing anak memiliki tugas dan semua akan menjadi aktif. Yang tadinya anak itu pasif akan terdorong menjadi aktif karena setiap anak sudah memiliki tugas masing-masing. Terus yang ketiga, dalam melaksanakan tugas pengelompokan itu ada tenggang waktunya atau ada batas waktunya. 30 menit harus sudah selesai atau dikumpulkan, atau 1 jam pelajaran sudah harus selesai. Nah, itu akan memancing anak untuk bersikap aktif. Karena apa? Ada tenggang waktunya, ada waktunya, ada batas waktunya. 1 jam pelajaran harus selesai, berarti harus bisa memanfaatkan 1 jam itu untuk pembelajaran atau untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Mungkin seperti itu Bu Angel penjelasan dari saya. Monggo moderator.
Untuk selanjutnya mungkin ada peserta orientasi yang akan bertanya kepada Bu Retno. Sudah. Berarti intinya kalau ada anak itu yang beraura positif, mesti yang lain itu positif, intinya gitu ya. Saling tarik menarik. Untuk selanjutnya, untuk sesi selanjutnya adalah tentang refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Menko. Monggo Bapak. Baik. Jadi hampir tidak perlu ada yang perlu saya tambahkan. Jadi kreativitas itu semuanya tadi ya. Jadi mengelompokkannya tidak berpikir pada anak, tapi sesuai keinginan ibu. Karena kalau anak biasanya yang milih teman-teman yang dekatnya. Tapi kalau kita guru berarti itu sudah harus melakukan observasi dulu ya. Karena kan selama 1 tahun kan kelas itu terus Bang. Kita kan sudah apa tahu punya catatan tersendiri. Di sebelah absen itu biasanya saya tandai. Betul. Terusnya memang seperti itu. Itu kalau seandainya itu di kelas yang baru gimana caranya mengetahui mengelompokkan mereka kalau sebelum di kelas yang baru. Caranya gimana kira-kira? Kalau kelas yang baru itu nanti saya berikan tes untuk Pak, untuk mengukur kemampuan mereka. Oh, betul. Berarti kan kita melakukan observasi dulu. Observasi dulu penilaian sebelum pembelajaran itu. Itu juga termasuk penelitian. Ya, tapi hanya itu karena sudah sore ya. Ini kita yang harus pamit gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita monggo ditutup pemaparannya. Terima kasih. Sekian pemaparan laporan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.